warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Rahman, NRP 15 2019 090 dari kelompok 12. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai sebuah RPL, yaitu software testing. Definisi pengujian perangkat lunak atau software testing adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat lunak komputer guna memastikan bahwa perangkat lunak tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan bekerja dengan baik dalam berbagai situasi. Tujuan software testing: yang pertama, memastikan kualitas. Pengujian membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, termasuk kinerja, keandalan, dan keamanan. Yang kedua, mengidentifikasi bug. Pengujian bertujuan untuk mengidentifikasi bug atau masalah dalam perangkat lunak, seperti kesalahan logika, kerentanannya terhadap serangan, atau masalah kinerja. Yang ketiga, ada validasi, yaitu pengujian memvalidasi bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan dalam spesifikasi perangkat lunak. Yang keempat, ada meminimalkan risiko. Pengujian membantu mengurangi risiko potensial terkait dengan penggunaan perangkat lunak yang bermasalah, seperti kerugian data atau masalah keamanan. Yang kelima, ada error casing teknik, menebak output dan input untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin ada dalam sistem. Selanjutnya, black box testing. Definisi black box testing yaitu metode pengujian aplikasi yang fungsionalitasnya diuji tanpa pengetahuan tentang detail implementasi, struktur kode, dan jalur internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raka Aprianto. Ya, di selanjutnya ada metode black box berfokus pada yang pertama itu ada fungsi-fungsi eksternal yang diharapkan dari perangkat lunak. Lalu ada input dan output yang dihasilkan. Lalu tujuan dari black box testing itu yang pertama memvalidasi fungsionalitas perangkat lunak, yang kedua mengevaluasi kepatuhan antara spesifikasi dan kebutuhan, yang ketiga menemukan bug yang terkait dengan kesalahan fungsional. Di sini ada teknik black box testing. Yang pertama ada boundary valve analysis, yaitu mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan yang timbul akibat keterbatasan input data. Lalu ada equivalve and partitioning, yaitu memeriksa input dan output dengan membagi input ke dalam kelas-kelas yang setara. Lalu ada state transition testing, yaitu memeriksa perangkat lunak terhadap urutan transisi atau peristiwa di antara data uji. Lalu ada decision table testing, itu mempertimbangkan kasus uji dalam tabel keputusan untuk menguji berbagai kondisi input. Lalu yang terakhir ada error guessing teknik, yaitu menebak output dan input untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin ada dalam sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Pak Hasbuan. Nah, yang selanjutnya adalah gambaran black box testing. Nah, gambaran black box testing itu yang seperti yang tertera pada layar. Setelah kita menginput kelebihan. Terusnya kelebihan dan tantangan. Kelebihan ialah penggunaannya lebih efisien bila digunakan pada sistem yang benar, memfokuskan pada kebutuhan bisnis dan pengguna. Seterusnya, kita bisa menemukan bug yang mungkin terlewatkan selama pengujian unit. Nah, tantangannya ialah yang pertama, keterbatasan akses ke kode sumber. Seterusnya, kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan logika. Nah, yang terakhir ialah pengujian tidak dapat dilakukan secara mendalam. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan white box testing. Definisinya itu pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Tujuan white box testing yaitu yang pertama memvalidasi kebenaran logika program dan keterkaitan antar komponen. Yang kedua, mengevaluasi penggunaan kode sumber yang efisien dan efektif.
Yang ketiga, mendeteksi kesalahan dalam logika atau aliran program. Teknik white box testing. Yang pertama ada basis pair testing, yaitu mengukur kompleksitas kode program dan mendefinisikan alur yang dieksekusi. Yang kedua ada branch coverage. Pengujian ini dirancang agar setiap branch kode diuji setidaknya 1 kali. Yang ketiga ada condition coverage, yaitu menguji seluruh kode agar menghasilkan nilai true atau false. Yang keempat ada loop testing, yaitu menguji berbagai perulangan atau looping yang ada dalam program seperti do while, for, dan while. Yang kelima ada multiple condition coverage, yaitu menguji seluruh kombinasi dari kode yang mungkin digunakan dalam berbagai kondisi. Yang terakhir yaitu ada statement coverage, yaitu menguji setiap statement dalam perangkat lunak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Raka Aprianto. Ya, di sini ada gambaran white box testing, yaitu diawali dengan input, lalu ada berbagai cara nanti masuk ke white box, diproses, lalu akan menghasilkan output. Ini adalah contoh white box testing gambarannya seperti ini. Jadi lebih kompleks. Nah, ini kalau yang tadi kan white box, kalau ini black box. Jadi kalau di black box cuma ada input, nanti masuk ke black box, lalu akan muncul output. Beda seperti yang white box. Kalau white box itu fungsional, jadi banyak di ininya. Kalau box input langsung black box langsung output, itu struktural untuk black box. Di sini ada black box versus white box. Yang black box itu pemanfaatannya, black box sempurna untuk pengujian tingkat yang lebih tinggi seperti pengujian sistem dengan pengujian penerimaan. Lalu ada pengetahuan pemrograman di black box itu tidak terlalu diperlukan dalam pengujian black box. Jangka waktu, kalau black box waktu yang dibutuhkan untuk pengujian lebih sedikit. Kalau white box sempurna untuk pengujian tingkat rendah seperti pengujian unit dan pengujian integrasi. Pengetahuan pemrograman white box diperlukan agar pengujian menggunakan white box berhasil. Jangka waktu white box lebih memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah kelebihan dan tantangan dari white box. Nah, kelebihan dan tantangan yang pertama adalah kelebihan. Dia lebih meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak. Lalu dia memudahkan dalam menemukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, selanjutnya memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya error pada kode. Nah, tantangannya ialah yang pertama, dia lebih menyusahkan karena pengujian ini cukup kompleks. Yang kedua, memerlukan waktu kembali ketika menambahkan atau mengganti kode karena kamu perlu menguji keseluruhan kode kembali. Nah, yang terakhir ialah memakan sumber daya yang banyak karena white box testing ini termasuk ke dalam pengujian yang cukup mahal. Terima kasih. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.